Teman-teman, selamat berjumpa lagi di channel Cak Motivator, dan kali ini saya akan menyampaikan satu informasi hal yang sehari-hari kita lakukan tetapi mungkin lepas dari perhatian kita, yaitu tentang makan dan ritualnya gitu ya. Jadi makan itu ada ritualnya sebetulnya, hal yang sangat positif gitu ya. Oke, tiga hal yang berkaitan dengan makan, minum, berdoa gitu ya. Jadi makan dan minum itu harus berdoa terlebih dahulu. Kenapa sih harus berdoa? Karena dalam semua agama, dalam semua kepercayaan itu akan mengajarkan kalau kita mau makan, minum harus berdoa terlebih dahulu. Nah, tapi tidak hanya itu. Karena di awal mestinya kalau kita ingin mendapatkan hal yang sangat-sangat bermanfaat, lebih besar tentang makan dan minum kita, maka kita akan berdoa terlebih dahulu gitu ya. Kenapa harus berdoa? Nah, ini ada yang menarik. Jadi begini, makanan dan minuman gitu ya. Minuman pasti cair gitu ya, air. Kemudian makanan itu ya benda padat tetapi ada kandungan air di dalamnya. Nasi, apapun mesti ada kandungan air di dalamnya. Nah, tentu saja kita harus berdoa terlebih dahulu sebelum makan maupun sebelum minum. Nah, lepas dari itu, jauh-jauh sebelumnya kita juga harus memilih makanan yang benar-benar sehat gitu ya. Makanan yang sehat, halalan thayyibah untuk orang muslim ya, halalan thayyibah, sehat dan menyehatkan, baik untuk diri kita gitu ya, untuk fisik juga untuk rohani gitu ya. Nah, setelah makanannya halal, maka yang berikutnya adalah berdoa. Kenapa harus berdoa, makan dan minum gitu ya. Begini teman-teman, dari berbagai penelitian bahwa ketika kita berdoa itu, maka makanan atau minuman yang kita doakan itu partikel-partikelnya akan berubah menjadi partikel yang lebih baik. Jadi sebuah penelitian di Jepang, seorang yang meneliti air, ketika air itu diberikan doa yang bagus, diberikan kata-kata yang cukup bagus, maka molekul air itu akan berubah menjadi sangat bagus sekali dan bermanfaat untuk kita. Tetapi kalau air itu kemudian diberikan kata-kata yang buruk, kata-kata yang jelek, maka molekul air itu akan berubah dan berwarna agak gelap. Molekulnya ya, bukan airnya. Kalau air secara keseluruhan gitu ya. Tapi molekulnya, jadi bagian terkecil dari air itu akan berubah. Ada penelitian semacam itu, karena itu harus didoakan. Itu air. Nah, bagaimana dengan makanan? Makanan itu mengandung air, teman-teman. Ketika makanan itu kita doakan hal-hal yang baik, maka molekul-molekul yang ada di dalam makanan itu, atau di sayur-mayuran, atau di air itu, akan berubah menjadi molekul yang sangat bagus. Sehingga ketika kita minum, akan memberikan dampak yang positif terhadap badan kita gitu ya, baik secara rohani maupun secara jasmani. Jadi doa sebelum makan itu memang menjadi hal yang cukup bagus, cukup sehat gitu ya. Nah, saya ingin menyampaikan satu hal yang menarik, bahwa berdoa untuk sebelum makan itu menjadi hal yang bagus dan memang harus seperti itu gitu ya. Fakta secara religinya memang harus seperti itu. Fakta secara ilmiahnya juga memang mengharuskan seperti itu. Jadi begini ceritanya. Saya punya teman di salah satu perusahaan penyedap rasa, dan dia kebetulan di bagian mikrobiologi, membuat bakteri gitu ya. Bakteri ini adalah bibit dari penyedap rasa. Nah, bakteri itu akan dibikin terlebih dahulu sebelum diproduksi massal untuk penyedap rasa itu ya. Nah, bakteri itu dibuat, bibit bakteri dari hari pertama akan menjadi bakteri pada hari ke-9. Hari ke-9 atau hari ke-7 ya. Hari ke-7, hari ke-9 itu akan menjadi bakteri. Nah, ada yang menarik karena kami sama-sama punya pemikiran yang sama tentang doa dan juga bagaimana air itu didoakan. Maka dia mencoba beberapa kali ya. Jadi beberapa kali pembuatan bakteri itu diserahkan pada orang yang benar-benar religius. Sifatnya baik, kata-katanya juga baik gitu ya. Jadi dia kalau mau melakukan sesuatu mesti berdoa dulu gitu ya. Termasuk makan, minum, kemudian juga membuat bakteri, dia berdoa dulu. Dan memang dipantau betul-betul sama teman saya ini. Sehingga ketika dia melaksanakan tugasnya untuk membuat bakteri,
hari pertama, hari kedua gitu ya. Selalu didoakan dan selalu berkata-kata hal yang baik ketika berada di dekat bakteri yang dibikinnya itu. Nah, yang menarik, mestinya bakteri ini jadi di hari ke-7 atau hari ke-9 gitu ya. Nah, ternyata bakteri ini jadinya sebelum hari ke-7 atau hari ke-9. Jadi di bawahnya. Lebih cepat bakteri itu jadi. Dan yang paling menarik lagi, ternyata setelah dilihat dari mikroskop, bakteri itu bersinar terang sekali. Jadi bakteri itu dikelilingi cahaya yang cukup terang dan bagus sekali bentuknya gitu ya. Sangat indah sekali bentuknya. Itu bakteri yang dibikin oleh orang yang punya kapabilitas sangat bagus kepribadiannya. Jadi berkata-kata yang bagus, attitude-nya juga bagus. Jadi tidak berkata-kata yang buruk gitu ya. Apalagi di dekat bakteri itu. Jadinya seperti itu. Lebih cepat jadi, sinarnya terang gitu ya. Tidak sampai hari ke-9. Hebat kan? Nah, berikutnya dicoba dengan orang yang sama sekali tidak religius. Orangnya juga nggak terlalu ini ya, bagus juga. Kata-katanya kadang-kadang jelek gitu ya. Nah, dipasang di situ, dicoba. Jadi ini bukan diproduksi untuk perusahaannya, tetapi dicoba untuk sebuah percobaan gitu ya. Nah, setelah dipasang di situ, ternyata teman-teman, bakterinya itu jadi lebih lama. Jadi pas hari-hari terakhir bakteri itu baru jadi di hari ke-9 gitu ya. Jadi, nah yang menarik lagi ternyata bakteri ini setelah dilihat di mikroskop, bakterinya itu tidak bagus dan dikelilingi oleh sesuatu hal yang gelap di pinggirnya. Bukan sinar terang seperti bakteri yang pertama, tetapi agak gelap di pinggirnya. Bahkan cenderung gelap ya. Bakterinya cenderung gelap, molekulnya cenderung gelap. Nah, dari sini sudah kelihatan bahwa ketika kita berbicara hal yang buruk-buruk, maka itu akan mengakibatkan hal-hal yang di sekitar kita juga akan buruk. Karena itu ketika Anda makan, minum, maka berdoa dulu yang baik-baik. Kenapa? Supaya molekul airnya, molekul air yang ada di minuman maupun molekul air yang ada di makanan itu akan berubah menjadi molekul yang bagus dan bersinar terang. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam badan kita sesuatu yang baik, maka akan menjadi baik semuanya gitu ya. Jadi awalnya dari situ. Makanya kalau di dalam agama manapun tentu mengharuskan makanan yang kita makan adalah makanan yang halal. Makanan yang halal, makanan yang baik, yang menyehatkan badan kita. Ditambah lagi dengan doa tadi, mengubah molekul tadi ya, untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Nah, tidak sampai di situ. Kalau dalam religi, maka kita harus bersyukur setelah menikmati makanan itu. Karena dengan bersyukur itu, kenikmatan akan ditambahkan kepada kita. Jadi kalau ingin rezeki lebih banyak bersyukur gitu ya. Hal-hal yang kita dapatkan, kita syukuri supaya bisa menjadi lebih banyak lagi, lebih berkembang lagi. Nah, itu kenapa kemudian makan, minum harus berdoa terlebih dahulu. Karena itu sangat penting. Karena makan minum itu akan masuk dalam tubuh kita. Kalau tubuh kita diisi dengan hal-hal yang bersinar terang, harapannya maka sinar atau aura dalam tubuh kita akan menjadi lebih terang lagi, menarik hal-hal yang baik. Jadi kalau makan minum jangan berkata-kata yang buruk, berkata-kata yang baik, berdoa dulu. Jangan banyak ngomong ya. Nanti salah ngomong jadi berbahaya gitu ya. Nah, itu yang menarik tentang doa sebelum makan dan sebelum minum. Kita rangkum dalam 3 langkah makan makanan yang halal dan thayyibah. Oke, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk Anda. Semoga juga Anda sukses selalu. Salam untuk Anda.